Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi saya hadir di layar HP kalian itu karena saya ingin mempresentasikan hasil makalah dari mata kuliah Psikologi Perkembangan. Tahu nggak sih teman-teman, Najwa Shihab itu pernah berkata bahwasanya hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Maka saya dari kelompok 8 akan berusaha berjuang untuk memberikan presentasi yang terbaik dari diri saya. Judul materi saya yakni karakteristik tugas perkembangan individu masa bayi sampai usia anak prasekolah yang mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Perkembangan yakni Ibu Dr. Musdalifah Nihaya, SPSI MPD. Sebelum kita memasuki pembahasan, kalian juga harus mengetahui pemateri dong. Jadi nama saya Nur Indah Fatri, biasanya dipanggil Indah, dengan NIM 105-191-107-824. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Rumusan masalah yang diangkat pada makalah ini ada 3. Yang pertama, bagaimanakah perkembangan bayi usia 0 sampai 12 bulan? Yang kedua, bagaimanakah perkembangan balita usia 1 sampai dengan 3 tahun? Yang ketiga, bagaimanakah perkembangan anak usia prasekolah 3 sampai 6 tahun? Mengenai tujuan, tentunya kita ingin mengetahui dari ketiga rumusan masalah tadi. Pembahasan pertama kita yakni perkembangan bayi usia 0 sampai dengan 12 bulan. Mari kita bahas satu persatu. Jadi di usia 0 sampai 12 bulan itu ada 3. Yang pertama pada perkembangan fisiknya. Pada tahun pertama, kehidupan bayi itu mengalami pertumbuhan fisik yang cukup signifikan. Berat badan bayi itu biasanya meningkat 2 kali lipat pada usia 5 bulan dan 3 kali lipat pada usia 12 bulan. Nah, selain itu, perkembangan motorik kasar dan halus itu juga terjadi secara bertahap loh teman-teman. Nah, kita bahas persatu-satu. Yang pertama itu pada usia 0 sampai 3 bulan, bayi itu mulai mengangkat kepala saat tengkurap dan menggerakkan tangan serta kakinya itu secara refleks. Kemudian yang pada usia 4 sampai 6 bulan, bayi itu dapat berguling, juga dapat duduk, serta meraih benda di sekitarnya. Di usia 7 sampai 9 bulan, bayi itu sudah mulai duduk tanpa bantuan, merangkak, dan mencoba berdiri dengan dukungannya. Kemudian yang terakhir di usia 10 sampai 12 bulan, bayi itu sudah dapat berdiri sendiri, berjalan dengan bantuan, dan beberapa mulai itu berjalan tanpa bantuan. Seperti itu. Yang kedua, perkembangan kognitif. Menurut teori Piaget, pada saat ini atau fase ini, bayi itu berada pada tahap yang disebut sensori motor, usia 0 sampai 2 tahun. Pada usia 0 sampai 12 bulan, bayi itu juga mulai mengenali objek. Maka, stimulasi yang tepat yakni seperti dengan memberikan mainan berwarna cerah dan berbunyi kepada bayi. Itu dapat mendukung perkembangan kognitifnya. Yang ketiga, perkembangan sosial dan emosionalnya. Pada fase ini, bayi itu sudah mulai menunjukkan ekspresi emosi dasar seperti senang, marah, takut. Mereka juga sudah mulai mengenali wajah orang tuanya dan menunjukkan ketertarikan emosional. Namun, orang tua itu juga perlu memperhatikan si bayi, karena ketika dia sudah mengenal orang tuanya, dia juga akan menunjukkan ekspresi yang dia akan cemas ketika bertemu dengan orang asing. Maka hal yang perlu dilakukan oleh orang tua yaitu konsisten dan responsif agar rasa aman dan percaya diri ini tertanam dari diri bayi. Seperti itu. Yang kedua, kita akan membahas perkembangan balita usia 1 sampai dengan 3 tahun. Yang pertama, perkembangan fisiknya. Fase ini, fisik dan motorik anak itu berkembang cukup pesat. Anak itu mulai dapat berjalan, memanjat, dan menendang bola. Kemampuan motor halusnya itu seperti memegang sendok,
menggambar garis, dan menyusun sebuah balok. Nah, baloknya itu bukan balok yang sering dipakai memukul orang di film-film itu, teman-teman. Tapi memang ada mainan balok yang dikhususkan untuk balita. Yang kedua, perkembangan kognitif. Di usia 1-3 tahun, menurut Jean Piaget, mereka itu mulai menggunakan simbol dan bahasa untuk merepresentasikan objek dan pengalaman. Maka stimulasi yang tepat yang dapat diberikan lagi orang tua kepada si anak, yaitu mereka itu harus bermain dan memberikan mainan yang edukatif dan berbicara dengan anak, itu dapat mendukung perkembangan kognitif mereka. Yang ketiga, perkembangan sosial dan emosional. Pada usia 1-3 tahun, anak itu sudah mulai mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya. Mereka itu sudah mulai mengenali dan dapat mengekspresikan lebih emosinya, melebihi tadi yang di usia bayinya. Nah, serta belajar berinteraksi dengan orang lain. Nah, pada usia 2 tahun, anak itu sudah mulai menunjukkan perilaku sosial. Dia sudah mulai berbagi mainan dengan teman sebayanya, sudah mulai bermain bersama dengan teman sebayanya. Akan tetapi, tetap ada hal negatif yang terjadi. Seperti bahasa sekarang, anak itu di fase ini tuh juga kadang-kadang tantrum dan suka menentang aturan, teman-teman. Jadi di sini pengasuh utama yakni orang tua itu sangat berperan penting lagi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, fase yang terakhir yakni perkembangan anak usia prasekolah 3-6 tahun. Yang pertama, perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik anak prasekolah itu ditandai dengan peningkatan tinggi dan berat badan yang cukup stabil. Anak itu mulai menguasai keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar itu seperti sudah bisa mulai berlari, melompat, menendang bola, dan sebagainya. Kemudian motorik halus yang dikuasai oleh anak di fase ini yakni menggambar, memegang pensil, dan menggunting kertas. Yang kedua, perkembangan kognitifnya. Dalam teori Piaget lagi, anak usia 2-7 tahun, pada tahap ini anak itu sudah dapat menggunakan simbol dan bahasa untuk mengekspresikan ide dan perasaannya. Nah, selain itu, anak itu juga sudah mulai memahami konsep dasar. Dia itu sudah bisa mengenali warna, bentuk, ukuran, serta juga bisa memahami hubungan sebab akibat. Walaupun itu masih terbatas secara logis. Yang ketiga dari pembahasan kita ini atau yang terakhir yakni perkembangan sosial dan emosional. Secara sosial, anak itu sudah mulai mampu bermain dengan teman sebayanya. Anak sudah mulai membentuk relasi yang lebih kompleks. Dan anak itu juga sudah mampu memahami konsep berbagi, bekerja sama dengan teman sebayanya. Akan tetapi, tetap terjadi yang namanya konflik sosial. Namanya kan juga anak-anak. Maka pola asuh yang betul dari orang tua yakni kontrol emosi pada masa prasekolah mulai terbentuk melalui pembiasaan, bimbingan, dan pola asuh yang konsisten. Tidak terasa teman-teman, pembahasan kita mengenai materi dari kelompok saya, kelompok 8 telah selesai. Maka dari itu saya akan menyampaikan kesimpulan atau closing statement dari presentasi saya. Perkembangan anak pada usia 0-6 tahun itu merupakan periode yang sangat penting. Mengapa? Karena merupakan tahap dasar bagi pembentukan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Setiap tahap perkembangan dari masa bayi 0-12 bulan, balita 1-3 tahun, hingga masa prasekolah 3-6 tahun itu memiliki karakteristik tersendiri yang mencerminkan proses tumbuh kembang anak yang kompleks. Oleh karena itu teman-teman sekalian, marilah kita pelajari ilmunya dan semoga dengan ilmu itu nantinya kita bisa terapkan kepada anak-anak kita nantinya.
Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyimak presentasi saya hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan, namun saya menghimbau kepada semuanya untuk mempelajari ilmu psikologi perkembangan secara mendalam, khususnya materi saya di kelompok 8, karena nantinya ketika kita menjadi orang tua, kita bisa mengetahui hal apa yang mesti kita lakukan kepada anak kita yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Dan khususnya teman kelas saya, kelas 2D Pendidikan Agama Islam, materi ini terhubung dari materi kelompok 1 hingga kelompok 8. Maka dari itu, pelajarilah ilmunya secara baik-baik teman-temanku sekalian kelas 2D. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari setiap hal yang kita lalui selama ini. Mungkin itu dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.